Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Nilamsari, NPM 20220016. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi masa Keshogunan. 7. Kondisi budaya, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Setelah masuknya ekonomi, uang keseluruhan bangsa serta semakin banyaknya tuntunan selera ekonomi, kekayaan semakin menumpuk di tangan kelas pedagang. Kondisi Bakufu sendiri berada dalam kesulitan keuangan, sedangkan para samurai dan petani berada pada kondisi kemiskinan. Setelah zaman Genroku berusaha untuk membangun kembali keuangan dengan cara mencetak ulang mata uang, menetapkan pajak atau kemewahan bagi pedagang kaya, tetapi cara itu tidak berhasil. Yoshimune, Shogun ke-8, mengeluarkan larangan keras terhadap kemewahan dan dekadensi. Ia mendorong berkembangnya seni bela diri di kalangan kaum samurai dan memerintahkan seluruh bangsa untuk hidup secara sederhana. Langkah lainnya untuk membantu keadaan keuangan berusaha mendorong pembukaan tanah. Pertanian membantu keadaan keuangan berusaha mendorong pembukaan tanah pertanian baru dan pertumbuhan industri. Hasil-hasil perbaikan ini juga tidak memuaskan. Dengan bertambahnya kesulitan keuangan, Bakufu dan para daimyo menjadi semakin keras berusaha memungut pajak dari petani, yang mengakibatkan petani menderita kemiskinan yang semakin parah. Banyak di antara mereka dipaksa melepaskan tanahnya dan menjadi buruh tani, meskipun beberapa petani yang lebih baik keadaannya mulai membuka toko minuman keras atau menjadi lintah darat. Petani yang paling miskin dimulai berkelompok untuk membela haknya dengan cara paksa atau untuk memberontak. Pembukaan kembali kerjasama Jepang dengan negara-negara Barat. Bangsa pertama yang mengetuk pintu Jepang ialah Rusia. Pada tahun 1792, Rusia yang telah meluaskan wilayahnya hingga ke Siberia mengirimkan seorang utusannya, Adam Lakman, ke Nemuro di Hokkaido untuk memulangkan awak kapal Jepang yang kandas di Rusia dan untuk mengajukan nota resmi yang dimohon dibukanya perdagangan antara kedua negara itu. Bakufu memberitahu utusan ini tentang kebijakan pengasingan Jepang, mengatakan bahwa pembicaraan lebih lanjut harus dilakukan di Nagasaki dan memintanya supaya pulang kembali. Setelah itu Rusia mengirim utusan ke Nagasaki, tetapi utusan ini diusir oleh penguasa Jepang, yang menyebabkan Rusia kemudian menggunakan kekuatan militernya untuk menyerang wilayah bagian utara Jepang. Karena itu Bakufu meletakkan Hokkaido langsung di bawah pengawasan dan memperkuat pertahanan di sana. Pada tahun 1853, Commodore Perry, komandan dari Skuadron Hindia Timur dari Amerika Serikat, memasuki pelabuhan Uraga dengan kapal-kapal perangnya, dengan membawa surat dari Presiden Amerika yang ingin membuka hubungan dengan Jepang. Bakufu memohon pertimbangan dari istana dan para daimyo mengenai cara membalas surat itu. Terjadi perselisihan paham di antara mereka yang mendukung dibukanya negara dan mereka yang menuntut supaya orang-orang biadab ini diusir. Tetapi Perry kembali pada tahun berikutnya untuk meminta jawaban. Bakufu menyerang dan perjanjian persahabatan antara Jepang dan Amerika Serikat ditandatangani. Perjanjian itu diatur
bahwa di pelabuhan Shimoda dan Hakodate dibuka bagi kapal-kapal Amerika untuk memberi persediaan bahan bakar, air, dan makanan. Ini disusul dengan perjanjian yang serupa dengan Inggris, Rusia, dan Belanda. Dengan demikian, pintu negara Jepang dibuka kembali setelah pengasingan yang berlangsung 2 abad. Akhir masa keshogunan. Dengan adanya perjanjian persahabatan tersebut, Amerika Serikat mendorong Bakufu untuk mengadakan perjanjian dagang. Tetapi istana tidak mengizinkan. Menteri Bakufu Lee Lausuke tidak mengindahkan penolakan dari istana dan menandatangani perjanjian. Pada tahun 1858, perjanjian dagang dan persahabatan ditandatangani antara Jepang dan Amerika Serikat. Perjanjian itu kurang adil. Di samping Shimoda dan Hakodate, 4 pelabuhan lainnya yaitu Kanagawa, Nagasaki, Niigata, dan Hyogo, serta kota Edo dan Osaka terbuka buat perdagangan. Selain itu, diakui pula hak menetap bagi warga Amerika, penetapan seorang menteri dan konsul, serta hak ekstra teritorial buat warga negara Amerika. Kedua negara itu juga mengadakan perjanjian pabean. Dalam beberapa tahun berikutnya, perjanjian serupa dengan Belanda, Rusia, Inggris, dan Prancis. Penandatanganan perjanjian yang dilakukan oleh Bakufu tanpa izin kaisar menyebabkan kekesalan yang meluas dan gerakan anti-Bakufu semakin gencar. Lee Nausuke mengambil tindakan regresif yang keras melawan oposisi dan banyak orang yang setia kepada kaisar dibunuhnya. Kebencian terhadap Lee sendiri memuncak dan pada akhirnya ia dibunuh oleh samurai tak bertuan dari klan Satsuma dan Mito.